Strategi Belanda. Karena kesulitan menghadapi Nyimas Gamparan, Belanda menggunakan politik divide et impera atau adu domba. Mereka memerintahkan Raden Tumenggung Kartanatangara, Demang Jasinga, Bogor, untuk menumpas pasukan Nyimas Gamparan dengan imbalan kekuasaan di Rangkas Bitung. Kekalahan. Pasukan Nyimas Gamparan akhirnya kalah dalam pertempuran di Pamarayan Serang. Beberapa sumber menyebut ia gugur di medan perang, sementara yang lain tidak menyebutkan secara pasti apakah ia tewas dalam pertempuran, dihukum Belanda, atau meninggal secara alami. Pemakaman. Jenazahnya disemayamkan di Pamarayan Serang, meskipun makamnya tidak diketahui secara pasti. Ada petilasan di Kampung Kadukacapi, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, yang kini menjadi situs cagar budaya. Petilasan dan peninggalan. Petilasan Nyimas Gamparan di Tanjung Sari ramai dikunjungi peziarah, terutama saat libur Lebaran. Peninggalannya meliputi Sumur Ciwasiat, Gong Suprayoga, dan Gambang Caning yang digunakan untuk mengumpulkan masyarakat. Peran keagamaan. Selain pejuang, Nyimas Gamparan menyebarkan ajaran Islam dan mendorong rakyat untuk melawan penjajah, sebagian dari perjuangan agama. Kurang dikenal. Meskipun perjuangannya heroik, kisah Nyimas Gamparan kurang dikenal karena minimnya dokumentasi sejarah seperti disertasi atau buku. Beberapa sumber menyebutkan adanya ketidakpastian tentang asal-usul dan akhir hidup Nyimas Gamparan, termasuk spekulasi bahwa ia mungkin berasal dari kampung Melayu atau memiliki hubungan dengan Kesultanan Pajajaran, seperti yang disebut dalam sumber yang menyebut Nyimas Ratu Gamparan. Namun narasi dominan menegaskan ia sebagai keturunan Kesultanan Banten. Informasi ini perlu diverifikasi lebih lanjut, karena sumber-sumber sejarah lokal sering bercampur dengan tradisi lisan. Nyimas Gamparan adalah simbol keberanian perempuan Banten dalam melawan penjajahan Belanda. Dengan taktik gerilya dan semangat juang yang tinggi, ia berhasil merepotkan Belanda, meskipun akhirnya dikalahkan melalui strategi adu domba. Warisannya tetap hidup melalui petilasan dan cerita lisan di Banten, meskipun kisahnya belum sepenuhnya dikenal luas.